Oh iya, ngomong-ngomong, kita bakal bahas pada video kali ini, gue bakal bahas kokpit Yamaha R25 teman-teman. I'm begging, begging you, so put your loving in us, baby. Wadidi, wahade, wadidi, wadidi, hade. Jangan lupa like dan subscribe. Akan mengisi bensin. Punten, 40 teh, mohon. Asik. Punten. Atur nuhun deh. Ini yang gue lakuin setelah sekian lama motor gue ngandang. Yang pertama, isi bensinnya ketika mau riding. Wah, penuhnya. Orang-orang pada kemana ya? Waduh. Dan dari sini gue bakal pompa teman-teman, pompa ban si baby di nitrogen. Karena gue lagi ada duit, jadi gue mau pompa di pom bensin aja. Sedangkan kalau misalnya lagi belum cair atau tanggal tua, biasanya gue pompa si baby ini di Planet Ban teman-teman gitu. Pompa 28 tilu 2 ya. Oh, siap. Jantan genep ya. Oh, siap. Nonton nak, atur nak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, jadi kalau udah ngisi bensin, udah pompa, enak banget buat dibawa riding teman-teman. Oh, nikmatnya, masya Allah. Oh iya, ngomong-ngomong, kita bakal bahas pada video kali ini, gue bakal bahas kokpit Yamaha R25 teman-teman. Wow, apa tuh? Jadi buat teman-teman, beberapa ada yang nanyain dan ada juga yang ngejek anjay. Di antaranya ada yang nanyain, "Bang, itu gimana cara penempatan kabelnya kok bisa rapih gitu?" Ya seperti ini loh teman-teman, ini kabel gas ya. Gue pasang di atas, masuk ke sini, terus ke bagian kiri. Nah, untuk kabel kopling kan kayak gini. Kalian bisa lihat tuh. Ya, jelasnya. Di sini gue pakai gas spontan KTC ya, teman-teman. Dari kokpit gua ini. Gas spontan KTC, pakai saklar Sabre untuk starternya. Dimana ini model slide. Jadi tetap ada switch on off atau cut off si mesinnya ya. Harganya murah banget. Untuk si gas spontannya ini cuma 200 sampai 250 ribu, apa 300 ya, lupa. Dan untuk saklarnya itu dari merek Domino yang tipe Sabre ya modelnya. Kayak gitu doang sih, simple, kecil. Harganya cuma 30 ribuan kalau nggak salah, apa 50 gitu, lupa dulu. Tapi bagusnya kalau misalnya kalian pengen lebih lengkap, pakai yang saklar Domino yang lebih compact kayak gini teman-teman. Itu tuh starternya itu sama, tipe slide juga, tapi ada tombol-tombol untuk hazard dan untuk bisa diaplikasikan buat on off lampu teman-teman. Gitu. Wah, kenapa tuh? Jadi kan lumayan ya, kalau misal kalian beli saklar yang Domino itu, kalian nggak perlu ada saklar ini. Ini itu buat on off lampu. Dan kalau misalnya Yamaha R25 atau motor-motor injek lainnya, kalau lampu utamanya ditambahin saklar on off yang bukan langsung kayak ganti saklar fiction, tapi tambah kayak gini, biasanya nyambungnya ke kabel mana lupa gitu. Otomatis ya ketika lampu mati, ini nih indikator lampu jauhnya nyala teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang nanyain ya, "Bang, itu lampu jauh nyala mulu apa nggak panas?" Sebetulnya lampunya mati.
gitu. Karena kalau motor-motor injek kayak gitu dia tambahin saklar kayak gini ya. Motor injek atau motor Yamaha ya, gua nggak tahu juga. Tapi Fiction yang New Fiction Advance juga seperti itu teman-teman, ditambahin saklar kayak gini, alhasil indikator lampu jauhnya nyala ketika lampunya mati gitu teman-teman. Di sini gue pakai saklar on off kayak gini, ini harganya 40 ribuan kalau nggak salah, gue beli offline ya. Dan lumayan berguna banget sih, karena gue pakai biled di satu sisi kan, jadi lampu senjanya gue biarin nyala. Tapi lampu utama kan kalau misalnya dipantengin terus sayang juga ya. Kecuali kalau misalnya kita lagi kendara touring keluar kota lah, itu baru lebih worth it dinyalain ketimbang lu riding di dalam kota doang, yang ada biled lu lama kelamaan redup anjir. Karena lifetime-nya itu ya kemakan usia, nantinya nyala terus lampunya, nggak bagus juga gitu teman-teman. Di sini gua pakai stang Bipro yang race atau 10 derajat ya teman-teman. Dimana stang Bipro 10 derajat ini bukan lurus, jadi perbedaannya sama 0 derajat itu ada di kemiringan. Kalau misalnya 0 derajat itu lurus kayak ori stangnya, cuman kalau misalnya 10 derajat itu lebih ke bawah teman-teman. Kalian bisa lihat perbedaannya deh, kayak gini tuh ke bawah ya kan. Ini yang bikin feel riding kalian pakai Yamaha R25 itu lebih sporty. Karena memang ketika gua belum ganti stang Bipro ini, gua itu pakai stang orinya dipasang di underyoke, stangnya pendek dan stangnya lurus 0 derajat ya. Untuk stang ori itu nggak ada perubahan sih feelingnya. Beneran, mau lu pasang di underyoke, mau di apa namanya, mau dipendekin se ekstrim apa, kalau misalnya pakai stang ori nggak ada perubahan untuk feel ridingnya. Malah jadi makin aneh ketika kalian motornya dipaksa nunduk tapi stangnya lurus gitu teman-teman. Jadi ketika gua pasang stang Bipro ini 10 derajat plok, langsung kan hal yang paling gua rasakan itu stangnya panjang, lebih enak, dan gua lebih leluasa untuk ngendaliin motornya kayak gini contohnya teman-teman. Feel racingnya itu lebih dapat, feel sportinya lebih dapat, racingnya lebih dapat, dan lebih pede aja. Apalagi kalau misalnya kalian belum pasang underboost atau riser footstep, itu wajib banget untuk R25 sih. Karena kalau misalnya pakai footstep standar tanpa diapa-apain, rasanya aneh banget anjir. Kita bawa motor sport tapi kakinya tegak ya. Pokoknya lu rasain aja ketika lu pegang Yamaha R25 pertama kali dan masih standaran di bagian underboundnya gitu teman-teman. Ya kalau misalnya kalian baru pakai Yamaha R25, hal yang pertama harus kalian beli itu riser footstep sama stang Bipro itu sih. Di sini kenapa gue pakai stang Bipro, karena ini las mati ya. Bukan jarang sih, emang gak ada setelan-setelan baut tambahan. Yang ada cuman di setelan ini doang untuk pengencang atau pengklop stangnya. Jadi lebih aman ketika amit-amitnya crash atau kalian pakai buat harian ya. Ya walaupun resikonya ada patah sih ya. Siapa yang tahu. Tapi kalau misalnya stang jepit, banyak setelan bautnya, itu resikonya bautnya kendor teman-teman. Jadi gua menghindari resiko itu. Apalagi kan ini motor gua pakai harian kan. Jadi ya udah cari aman aja, kita pakai stang Bipro ini. Untuk harganya 420.000 dulu terakhir gua beli. Tapi nggak tahu sekarang berapa. Nggak tahu lebih murah, nggak tahu lebih mahal, karena emang stoknya rada susah. Ini aja gua nyari beberapa toko ya. Dulu itu pas gua nyari stok 10 derajat itu susah banget teman-teman. Adanya 0 derajat ketika gua mau beli stang ini. Alhasil aku kasih itu 420 apa 440, gua gas harganya. Sedangkan ketika gua sekarang mau nge-share yang 0 derajat, kan ada beberapa teman-teman atau kalian yang butuh stang 0 derajat nge-DM gua, minta linknya dong Bipro 0 derajat. Gua nemunya yang 10 derajat anjir. Ya kayak gitulah, ketika kita butuh barang sesuatu adanya barang lain, ketika kita butuh barang lain adanya barang itu, gitulah teman-teman.
Nah begitu. Jadi untuk di bagian kokpit ada itu. Dan ini ada juga jendel nih satu, voltmeter yang mungkin sekarang udah kurang akurat, udah minta ganti. Ini dari merek Modis ya. Untuk ketahanannya sih oke-oke aja, tapi kalau beli voltmeter yang harganya murah itu kebanyakan KW-nya sih. Karena apa? Biasanya orang-orang tuh jual voltmeter yang murah itu biasanya dia di rebranding atau kasih merek orang lain. Kayak misalnya kita tadinya beli voltmeter polos, terus kita print, kita kasih label kayak Rizoma, Bipro, WR3 dan sebagainya. Itu agak hati-hati karena itu KW teman-teman. Dan ada juga user atau owner Yamaha R25 yang mengeluhkan ketika pasang voltmeter itu seperti ini ya. Jadi itu tuh korslet ya ketika voltmeternya kena air atau kehujanan gitu teman-teman. Jadi saran gua ketika kalian baru beli voltmeter, bagusnya sih gimana ya, dicelupin ke air atau gimana ya. Iyalah kayak gitu, cari aman ya teman-teman. Celupin ke air atau kasih cipratan-cipratan air ya teman-teman sebelum pasang ke motornya. Jadi ditesnya pakai aki dulu, akurat atau enggak, biar enggak kalian enggak bolak-balik atau bongkar pasang voltmeternya. Jadi kalau misal kalian udah dapetin yang akurat, udah enak banget gitu. Ya tinggal menunggu kapan enggak akuratnya, biasanya kayak gitu sih. Kayak umur lampu ya kan, umur lampu kan lama-lama meredup. Kalau voltmeter yang tadinya akurat lama-lama enggak akurat kayak gini nih. Aduh, begitulah teman-teman. Dan untuk windshield ini banyak banget yang nanya nih, karena lumayan bagus ya windshield jenong orinya Yamaha R25. Karena memang ada tulisan R25 nya. Nggak tahu ori dari dealer atau enggak. Yang jelas harganya segini, itu ada linknya. Tapi gua nggak tahu toko itu beneran jual windshield seperti ini atau enggak. Jadi kalian bisa chat dulu adminnya atau sellernya sebelum kalian membeli. Pastiin apa yang kalian beli itu barangnya sama kayak di fotonya gitu teman-teman. Nah pemanis kokpit juga ya sebetulnya banyak sih ya pemanis kokpit, saya kayak stabilizer dan sebagainya. Tapi ya kokpit gua segini adanya, master rem pun masih ori karena memang udah cukup banget. Gua butuhnya ganti rem belakang tapi belum ada dana, belum ada rezeki. Ya udah, rezeki sih ada ya, dana atau uang yang belum ada. Gitu teman-teman. Jadi gua belum ganti master remnya. Dan kalau misalnya gua ganti master rem atau kaliper belakang ya, untuk kaliper belakang gue bakal rencananya pasang si Brembo S1. Untuk master rem juga Brembo astagfirullah lupa gue, RCB ya, RCB S1 teman-teman ya. Jadi gue bakal pasang master rem dan kaliper seperti itu. Untuk si kabel atau selang rem ini gue udah pakai Hel, alhamdulillahnya ya, lumayan branded. Mahal juga anjir. Ya kayaknya kalau misalnya gua belum dapetin selang rem Hel seperti ini dari owner sebelumnya yang pegang si baby ini, gua kayaknya cuman bisa beli dari TDR sih, karena itu udah cukup banget teman-teman. Tapi kalau jangka panjang kalian percayakan ke Hel, dan agak susah juga sekarang barangnya. Tapi gua usahain nemuin linknya, kalian tinggal cek aja di deskripsi ya, ada atau enggak. Kalau ada segeralah check out, takutnya kehabisan teman-teman. Waduh ini udah mulai mendung lagi ya. Masalahnya gua setiap riding ini lupa bawa jas hujan teman-teman. Oke, setelah itu di sini ada hand grip sama ada ini nih jalur stang. Jalur stang di sini gua pakai Fastbike ya, yang murah-murah aja. Dulu beli di temen sih, di toko temen apa iya, gua dulu beli di toko temen kalau nggak salah, apa di online ya, di toko temen deh kayaknya. Harganya 50 ribuan teman-teman, Fastbike jalur stang ini. Dan untuk si hand grip gue udah pernah bahas di video sebelumnya. Hand grip sekarang gue pakai hand gripnya Kawasaki KZ. Lumayan sih enak, feelnya gede ya. Jadi kalau misal kalian
punya tubuh yang berotot dan tangannya gede-gede kekar gitu, kalian bisa pakai hand grip ini teman-teman. Harganya juga lumayan sih, 100.000 kalau gak salah. Karena untuk hand grip yang modelan ori, mending kalian beli yang ori sekalian daripada KW-nya teman-teman. Kayak gitulah saran dari gua ya. Terus kalau kalian ada yang nanya ini, Bang, itu kok kuncinya agak keluar ya? Ini nih ada ini kan maksudnya. Itu adalah immobilizer. Jadi ketika kalian matiin si motornya, terus kalian nyalain dengan posisi engine menyala atau saklar bukan di posisi cut off ya, itu biasanya ada bunyi dit dit kayak gitu teman-teman. Biasanya moge-moge yang pakai kayak gitu, tapi untuk di motor-motor kayak R25 dan sebagainya itu bisa pasang immobilizer teman-teman. Dan udah pernah gue bahas juga immobilizer Yamaha R25, dan untuk linknya juga ada sih, nanti gue cantumin pokoknya segalanya di deskripsi ya. Dan ingat, stoknya terbatas sekali. Jadi kalau misal kalian minat langsung aja check out kalau misalnya ready stoknya. Tapi sebelum beli gue ingetin, kalian harus selalu chat sellernya ready atau enggak stoknya gitu teman-teman. Terus di sini gue pakai pemanis dari carbon fiber ya, atau banyak orang yang nyebutnya carbon Kevlar seperti ini. Ini ada cover speedometer, gue pakai karbon, ada dashboardnya kanan kiri, dan ini bikin kalian betah ketika kalian lagi riding pakai Yamaha R25. Karena apa? Manis banget kelihatannya teman-teman, dan linknya ada di deskripsi, langsung aja check out ya bre. Lumayan lah kalau misal kalian check out, gue dapat komisi walaupun receh ya, paling dapat kopi anjay. Alhamdulillah. Ya begitulah teman-teman, di sini gue cuman nge-share pengalaman gue pribadi. Gue juga seneng kalau kalian suka modif motor. Gue juga seneng kalau misalnya kalian itu seneng dengan motor kalian. Ya pokoknya apapun itu, pesan dari gue, jangan pernah lupa untuk bersyukur terhadap apa yang kalian miliki saat ini. Karena dengan bersyukur insya Allah nikmat akan bertambah teman-teman. Begitu. Ini ngomong-ngomong udah lumayan mendung sekali ya, agak mengkhawatirkan. Kayaknya kita bakal di depan aja, di Indomaret depan, sambil ngedit-ngeditnya ya, biar nggak terlalu jauh juga. Dan sebenarnya mungkin gitu aja untuk video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua, Widhi HD, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Aduh, gue pengen di sini sebenarnya, tapi banyak orang. Aku introvert, aku capek.